Aku menatap langit-langit kamar. Aku tahu ini sudah dini hari, tetapi mataku sulit sekali terpejam. Aku merasa sesak dan sulit bernafas. Adit yang tidur di sebelahku berbalik menghadap tembok. Matanya tetap terpejam. Aku tahu dia juga belum tidur. Dia hanya tak ingin bicara denganku. Entah kenapa. Memperlebar jarak semakin jauh. Aku bangkit, membawa laptop keluar kamar, menutup pintu perlahan. Kakiku melangkah ke kamar rindu. Kubuka pelan pintu yang tak tertutup rapat, lalu berjalan ke arah tempat tidur putih dengan banyak bunga matahari di pinggirannya. Gadis kecilku tampak tertidur pulas. Salah satu tangannya memeluk Pinky Pie, boneka kuda poni berwarna pink yang sudah mulai tampak kumal. Boneka kesayangannya sejak usianya setahun hingga kini dia berusia 4 tahun. Segala resahku lenyap melihat nafasnya bergerak teratur, menandakan tak ada mimpi buruk yang mengganggunya. Aku naik perlahan, merebahkan diriku di sebelahnya. Dengan sebelah tangan, aku meringkuk, memeluk rindu, mencium aroma ubun-ubunnya yang begitu membuatku candu. Seketika, rasa nyaman menyelinap mengisi ruang-ruang kosong yang sempat ada di dalam hatiku. Kegelisahanku akan sikap Adit lenyap begitu saja. Aku tahu Adit membuka pintu kamar rindu tadi pagi. Namun, karena rindu juga belum bangun, aku pura-pura tidur. Aku mendengarnya melangkahkan kaki, berdiri di dekat tempat tidur. Menghela nafas dengan kasar, lalu tak lama dia berbalik. Air mataku jatuh begitu saja. Mengapa Adit jadi begitu dingin? Aku tak tahu. Ibu, kenapa nangis? Rindu menatapku dengan muka bantalnya, mata sembab, pipi memerah, dan hidung yang bergerak-gerak seperti mengendus sesuatu. Dia sudah duduk di dekat perutku. Satu tangannya tak lepas memegang Pinky Pie. Satu tangan lainnya mengusap tanganku perlahan. Aku tersenyum, cepat-cepat menghapus air mata. Enggak kok, Induk udah bangun ya? Lapar? Tanyaku sambil ikut duduk. Gadis kecilku itu mengangguk. Rambut panjang tipisnya ikut bergerak menggemaskan. Aku tertawa, menjawil pipinya dengan gemas. Lalu menciumnya dalam. Mengisap semua rasa bahagia yang bisa kutemukan dari aromanya. Ibu sedih. Kenapa ibu sedih? Tanyanya lagi. Ibu nggak sedih. Yuk kita bikin sereal coklat yuk. Tanganku memeluknya. Lalu menggendongnya turun. Yuk, coklat yuk. Balasnya membeo dengan cadel, membuatku tertawa pelan. Aku mendudukkannya di atas kursi putih, meja makan rumah kami. Meja bulat dari kayu dengan cat putih. Ada 4 kursi mengelilinginya. Aku bergegas mengambil kotak sereal di pantry, menuangkannya ke mangkuk plastik berwarna pink dengan label nama Rindu, lalu menuangkan susu ke dalamnya. Ini dia, semangkuk sereal coklat pesanan Rindu, ujarku sambil menaruh mangkuk itu di depan Rindu. Gadis kecil kesayanganku itu bertepuk tangan. Makasih ibu, ujarnya tersenyum manis. Di pipi tembamnya, 2 lesung pipit menukik membuat lubang dengan dalam. Entah siapa yang mewariskan itu kepadanya. Aku dan Adit tak punya lesung sama sekali. Aku mengangguk, mencium pipi tembamnya itu, lalu berbalik untuk memasak air. Segelas kopi buat Adit dan segelas teh untukku. Terdengar langkah Adit menuju dapur. Aku mengenal benar langkah itu.
Langkah yang sudah sejak lama menjejakkan irama yang menimbulkan debaran dalam hatiku. Seolah aku jatuh cinta padanya setiap hari. Namun, entahlah, kali ini aku kehilangan debaran itu. Dia menarik kursi perlahan. Aku berbalik sedikit untuk mencuri lihat ke arahnya. Dia duduk di sebelah Rindu, tanpa menegur anak itu sama sekali. Sibuk berkutat dengan ponselnya. Rindu yang asik mengaduk dan menyuap serealnya menatap ke arahku. Wajahnya tampak sedih. Bergegas aku mendekatinya. "Kenapa sayang? Susunya kurang." Rindu menggeleng. Dia memelukku erat. Adit menatapku lama, lalu menarik nafas. Lah, please, ini masih pagi. Aku ada meeting penting siang ini. Please, sudahi. Kalimat-kalimat dingin itulah yang mematikan debaran di dadaku beberapa waktu terakhir. Sudahlah, aku capek lah. Aku hanya ingin semuanya baik-baik sajalah. Kalimat-kalimat itu mengambil paksa rasa hangat dalam hatiku saat berada dekat dengan lelaki ini. Adit menjelma asing, terlalu asik dengan dunianya, menjauh dariku dan Rindu. Aku mengambil pingkipi yang terjatuh, lalu memberikannya kepada Rindu. "Yuk, makan lagi. Pinky juga lapar. Makan sama Indu ya," bujukku, mengabaikan pandangan lelah yang sengaja ditujukan Adit kepadaku. Tiba-tiba laki-laki itu bangkit. Lah, aku bilang, turuti kata-kataku sekali saja. Kau mengabaikanku lah, ini sudah terlalu lama. Aku tak ingin mendengar kata-katanya. Rindu memelukku dengan tangannya yang mungil. Aku balas memeluknya. "Kita makan lagi yuk." Aku mengambil alih sendok. Aku tersentak. Adit menepis semua yang ada di meja hingga tumpah. Sereal dan susu berceceran di lantai. Tolonglah, aku tak mau kita berakhir. Aku tak mau. Dia diam menatapku. Aku diam melihat sereal yang berceceran. Keheningan menyusup dingin. Terdengar Adit menghela nafas. Setelah itu, dia pergi begitu saja, meninggalkan dapur kami yang berisi meja kayu bulat putih dengan 4 kursi mengelilinginya. Meninggalkan suara mendesis dari air yang kupanaskan di atas kompor. Meninggalkan kopi yang tak lagi diingininya. Meninggalkanku. Semua baik-baik saja tadinya. Sebuah dongeng yang menjelma nyata. Adit adalah cinta pertamaku. Kami saling mengenal saat SMA. Cinta remaja yang tumbuh perlahan, terus menyemak bersama harapan. Dan tak sia-sia, Adit menepati janji untuk mengaitkan kelingking kami, menjadikan silang jalan dalam pernikahan. Adit adalah laki-laki terbaik yang aku tahu, tak pernah marah sebelumnya, sangat pemaaf, meski kadang aku sangat keras kepala. Mau kau namakan apa anak kita kelak? Tanyanya saat itu. Kami baru saja melihat hasil USG yang memastikan janin dalam perutku adalah perempuan. Dan sesuai kesepakatan, akulah yang berhak menamainya. "Rindu kala senja," ujarku. Nama manis yang kusimpan sejak masih kuliah. Senyumku mengembang, tak sabar menunggunya hadir. Ah, terlalu melankolis. Kau mau anak kita nanti jadi perempuan yang cengeng? Telak Adit seketika. "No, bagaimana bisa kau bilang rindu itu cengeng? Rindu itu kompilasi perasaan terbaik. Dia tak pernah membohongi siapapun. Dan kau tahu, ketika rindu datang, ketika itulah terbit harapan."
Seperti kita kelak jika dia sudah hadir di dunia ini, ujarku sambil mengelus perutku yang sudah masuk minggu ke-30. Adit menimpakan tangannya ke atas tanganku, ikut mengelus perutku dengan pelan. Ya, dia pasti cengeng, sepertimu. Aku yakin. Ujarnya mendengus, lalu tersenyum. Tapi aku tak akan membiarkan dia menangis. Seperti aku tak akan pernah membuatmu menangis. Matanya menatapku dalam. Sebelah tangannya menyelipkan rambutku, mengusapnya. Lalu perlahan, dia menarikku dalam pelukan. Aku janji. Bisiknya pelan. Tak ada yang bisa menutupi kebahagiaannya. Tak ada yang mampu menahan meluapnya kebahagiaanku. Kala itu. Adit belum pulang, melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Aku menarik nafas panjang. Tolonglah. Aku tak mau kita berakhir. Aku tak mau. Aku pun tak mau. Siapa yang mau? Aku mencintai Adit. Mencintainya setiap hari. Adit tahu itu. Tak akan ada yang bisa menghentikanku untuk mencintainya. Tapi, gerakan rindu yang tertidur di pangkuanku membuatku seketika mengelus pelan kakinya, menenangkannya. Aku masih duduk di sofa, TV menyala dalam diam. Pikiranku melayang pada kata-kata dan sikap Adit yang menggelisahkanku. Aku memeluk kepala rindu, lagi-lagi mencari kekuatan dalam wangi yang menguar di kepalanya. Wangi yang entah bagaimana bisa kau hirup sebanyak-banyaknya. Kau kumpulkan dalam ingatan, lalu kau ingat-ingat sebagai kekuatan. Aku menggenggam tangan kecilnya, menatap wajahnya yang begitu manis, begitu membuatku jatuh cinta. Hartaku, kesayanganku. Aku mengelus pelan wajahnya yang tertidur. Benarlah jika mereka menyebutnya sebagai jantung hati. Tempat segala gerak dalam hidupku terpusat dan terkoordinasi. Ibu nangis. Ibu jangan nangis. Ibu jangan sedih. Indu sayang ibu. Suara rindu menggema di kepalaku, mengisi ruang-ruang kosong di dalam rumah, membuatku seketika tergugu. Bunyi pintu depan terbuka. Adit memang membawa kuncinya sendiri. Jadi, jika dia lembur, dia bisa pulang tanpa membangunkanku. Terdengar kakinya melangkah mendekat ke arah tempat sofa kami berada. Laila! Sapanya terlalu keras. Shh. Aku menempelkan jari di bibir. Rindu sudah tidur, beritahuku. Ma! Bentaknya lagi, membuatku terlonjak. Dia mengambil pingkipi dariku dengan paksa. Lah, sudah. Kau tak boleh begini terus. Tolong, jangan siksa dirimu. Aku takut kehilanganmu. Sambil memegang pingkipi, Adit tersaruk mundur, terduduk di kursi dekat meja makan. Meja makan yang memang tak jauh dari sofa yang kududuki. Aku cuma butuh waktu, jawabku pelan. Sampai kapan? Kau mengabaikanku lah. Kau terlalu masuk ke kesedihanmu. Kita sama-sama kehilangan. Kau tahu itu? Jangan biarkan dirimu tersesat lah. Tolong. Aku melihatnya bangkit dari tempat duduk, menujuku. Aku menggeleng. Tidak, aku tidak mau Adit mendekat. Aku tidak mau mendengar hal itu lagi. Aku tidak mau. Rindu sudah pergilah. Rindu sudah tidak ada. Kita harus bisa menerima itu.
Tidak, jangan bilang itu. Aku tak mau mendengarnya. Adit merengkuhku, lalu memelukku dalam. Aku memberontak, menatap rindu dalam pangkuanku. Tak ada. Hanya selimut pink berbordir namanya. Aku bangkit. Dadaku sesak. Udara seperti lenyap tak mampu melewati paru-paruku. Aku memejamkan mata, berusaha berharap ini semua hanya mimpi. Mimpi yang tak ingin aku kenali. Rindu sedang tidur. Dia hanya sedang tidur. Aku membuka pintu, mendapati tempat tidur putih dengan bunga matahari di pinggirnya itu tampak kosong. Spray yang motif Little Pony tampak tak berbekas kerutan. Kakiku lemas, tak mampu bergerak. Siapa yang sedang kubodohi? Gadis kecilku memang sudah tiada. Aku terduduk perlahan di tepian tempat tidur. Air mata lepas perlahan. Hatiku sakit, sangat sakit. Aku hanya ingin bisa memeluknya. Bau kepalanya masih terasa dalam ingatanku. Gadis kecilku, aku hanya ingin bisa mencium pipi tembamnya. Sakit, seolah ada ribuan jarum menusuk. Nyerinya menyebar seketika, mengingatkanku pada malam itu. 2 bulan yang lalu, badan Rindu tiba-tiba saja panas tinggi. Kami bergegas membawanya ke UGD. Namun, begitu saja. Begitu saja Rindu pergi. Aku bahkan masih bisa merasakan genggamannya. Ibu jangan sedih ya. Kepalanya mengangguk-angguk dengan lucu. Sakit, seolah ada lubang kosong dalam dadaku. Lah, maafkan aku. Adit memelukku dari belakang. Dia sudah ikut bersimpuh di sebelahku. Maafkan aku sayang, aku pun tak kuasa menahan sedih. Maafkan aku yang menghindarimu. Aku tahu kau tak bisa sendiri, tapi melihatmu mengingatkanku akan rindu. Maafkan aku yang menghindari. Dia terisak. Laki-laki yang selalu kuat itu terisak dengan sedih. Dia bahkan tak menangis saat memandikan jenazah Rindu. Dia tak menangis saat mengantar Rindu ke dalam makam. Namun kali ini dia mengisak dengan sedih. Aku meraih tangannya. Hangat. Aku tak akan meninggalkanmu lagi. Tak pernah. Seperti katamu, rindu akan selalu ada bersama kita. Kita akan mengingatnya dengan tawa. Dengan tawa. Aku janji. Dia menangkup wajahku. Air mataku tak berhenti mengalir. Air matanya seolah tak habis. Dia mengusap air mataku. Maukah kau tak menangis lagi sayangku? Aku menyusut air mataku, mengambil pink kipi yang terjatuh di lantai, memeluk boneka pink itu dengan erat. Jantung hatiku, kesayanganku, bagaimana aku bisa hidup tanpa mendengar suaramu lagi? Air mataku kembali menderas. Tangan Adit menyeka dengan cepat, menciumku bertubi-tubi, lalu membisikkan janji. Kita akan melewatinya bersama. Kita akan bisa melewatinya. Aku menyandarkan kepala di dada lelaki itu. Ibu jangan sedih. Suara itu mengiang. Aku bahkan bisa mencium wangi yang menguar dari kepalanya. Wangi yang entah bagaimana mampu membuatku merasa nyaman. Rindu, separuh hatiku. Bagaimana sisa ini bisa terganti?